Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah online teknik pengambilan tikus. Apa ini perlu disampaikan? Karena tikus merupakan binatang pengganggu di bidang kesehatan. Karena tikus dapat mengakibatkan penyakit. Tikus juga sebagai inang dari salah satu vektor penyakit pes, yaitu ginjal. Nah, maka Ananda perlu menguasai teknik pengambilan sampel. Apa yang perlu disiapkan? Karena teknik pengambilan sampel tikus ini menggunakan metode trapping, sudah pasti alat yang dibutuhkan itu adalah perangkap. Sedangkan bahannya itu adalah umpan yang untuk daya tarik tikus masuk ke dalam perangkap. Tikus itu menyukai hampir semua makanan. Namun dia lebih suka terhadap sereal, kacang-kacangan, keju, umbi-umbian, ikan asin, dan kelapa bakar. Dari mana saya tahu ini? Dari berbagai sumber jurnal ilmiah. Jadi ketika kita nanti mau melakukan penangkapan sampel tikus, ya, kita harus tahu dulu umpan apa yang disukai dengan merujuk dari beberapa sumber dan juga kita terapkan di lapangan. Jadi untuk teknik pengambilan sampel tikus nanti ada 2 tahapan. Yang pertama, sebelum penangkapan kita akan melakukan namanya rabbiting, ya. Nah, tujuannya di sini kita untuk mengetahui umpan apa yang disukai oleh tikus. Karena kan banyak tuh jenis umpannya. Cuman di lokasi kita apakah benar kelapa bakar, apakah benar ikan asin, nah, kan seperti itu. Jadi kalau pun tidak ini kita lakukan, kita bisa merujuk dari jurnal-jurnal ilmiah. Tapi langkah baiknya kita coba dulu. Gitu. Oke. Nah, kita meletakkan berbagai umpan ya dalam satu malam. Ya, kita letakkan, jadi kita biarkan dalam satu malam kita kasih umpan. Jadi kita akan ketahui makanan mana nih yang paling banyak habis, yang paling banyak disukai oleh tikus. Jadi kita coba ya 1 sampai dengan 3 malam sehingga kita yakin bahwa itu umpan itu yang cocok kita terapkan. Kira-kira seperti itu. Untuk dalam contoh materi ini saya akan mencontohkan umpannya itu adalah kelapa bakar. Ya. Nah, setelah itu pre-beating kita lakukan, tahap kedua kita trapping. Trapping itu penangkapan. Untuk penangkapan, ya, apabila yang kita gunakan itu adalah perangkap baru, maka itu ya tidak ada masalah. Tapi apabila yang kita gunakan itu perangkap yang pernah digunakan untuk menangkap tikus, maka perangkap itu terlebih dahulu kita bersihkan dari kandungan lemak, ya, agar bau khas tikus yang menempel pada perangkap itu bisa hilang. Karena kalau tidak, itu biasanya sukar kita mendapatkan tikus, ya, karena tikusnya udah tercium oleh bekas aroma temannya yang pernah ketangkap. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi harus kita cuci, menghilangkan lemak dengan air deterjen dan dimasukkan ke dalam air panas. Ya. Perangkap yang kita gunakan di sini itu adalah perangkap hidup. Jadi tikus yang mau dijadikan sampel itu harus hidup. Ya, kalau perangkap yang pakai lem, ya, terus yang pakai jepit yang bisa itu akan melukai atau membuat tikus itu menjadi rusak sehingga sulit untuk kebutuhan kegiatan selanjutnya. Karena pengambilan sampel tikus ini pasti mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya identifikasi, bahkan sampai ke analisa ektoparasit pada tikus, yaitu ginjal. Jadi tikusnya juga dalam keadaan baik dan utuh. Oke. Nah,
Pemasangan dilakukan itu pada habitat tikus. Tikus ini mempunyai habitat yang bermacam-macam, ya. Jadi kalau yang dekat dengan pemukiman ya habitatnya di sekitar pemukiman. Ada juga yang habitatnya di ladang, ya di kebun, bahkan sampai ke hutan habitat. Tergantung habitat dan tujuan kegiatan pengambilan sampel tikus kita. Untuk masing-masing habitat itu biasanya menggunakan lebih kurang 100 perangkap, kan? Kemudian letakkan perangkap pada lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, lokasi peletakan perangkap itu biasanya terbagi dua. Ada yang core itu di dalam ruangan. Istilah core itu di dalam ruangan atau di dalam bangunan. Ada yang nanti inner bound itu istilah inner bound itu di luar ruangan. Jadi kita letakkanlah di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Yang sudah pasti ketika kita meletakkan itu tidak sembarangan. Kalau kita meletakkan sembarangan artinya akan sia-sia. Sedangkan kita letakkan berdasarkan pengamatan pun bisa jadi kita tidak dapat menangkap tikus. Apalagi diletakkan secara sembarangan. Amatin dulu ruangan yang mau kita letakkan perangkap. Apakah di ruangan itu ya terdapat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh tikus. Misalnya jejak kaki, bekas gigitan, ya, kotoran tikus. Nah, kotoran tikus ini bagi yang belum pernah melihat itu kira-kira contohnya seperti biji buah kurma. Nah, jadi kalau Ananda memakan memakan buah kurma, nah itu bijinya itu mirip seperti kotoran tikus, tapi ya ukurannya lebih kecil lagi kalau kotoran tikus. Kemudian bekas lintasan atau jalan tikus. Nah, tikus ini mempunyai kebiasaan atau perilaku yang selalu melintasi atau selalu melalui jalan yang sama. Ya, jadi karena jalan itu berulang dilalui, sudah pasti akan membuat bekas. Ya. Karena tubuhnya itu berlemak, maka lintasannya itu, ya, bekas jalannya itu biasanya agak bersih dibandingkan dengan yang lain, dengan bekas di sekitarnya. Cuman ya ada bekas-bekas lemak di lintasan. Jadi contoh kalau ada tempat yang berdebu, ya, kita gores dengan telapak tangan, pasti goresan telapak tangan itu akan berbekas, berbeda dengan di sisi kiri dan kanannya. Nah, goresan itulah yang disebut dengan bekas jalan tikus atau runway biasanya. Hanya saja kalau garis kita kan hanya garis bersih. Tapi kalau lintasan tikus karena tubuhnya itu berlemak, pasti lintasannya itu sedikit banyak ada bekas lemak yang ditinggalkan. Atau kalau kita tidak melakukan pengamatan secara visual, kita lakukan secara visual tanda-tanda yang ditinggalkan, ya kita lihat langsung pada malam hari. Ya. Jadi kenapa harus malam hari? Karena tikus ini adalah hewan nokturnal, aktivitasnya lebih banyak di malam hari. Nah, jadi kalau kita lihat malam itu dari jam 18 sampai jam 5 pagi, kalau dikatakan seperti itu, atau jam 6 pagi, kalau itu dikatakan malam. Ya. Nah, dia itu semakin malam itu semakin banyak hewan dugem ya itu. Ya, jadi semakin malam tuh semakin ramai itu nyari makan. Gitu, ya. Tapi tidak nutup kemungkinan ada yang menemukannya di siang hari. Ya. Pas di siang hari kalau ada, Pak, kami pernah lihat tikus di siang hari misalnya. Itu tidak nutup kemungkinan karena bisa saja di tempat itu sudah overcrowded, ya, jadi sudah sangat padat sehingga persaingan mencari makan itu susah. Jadi dia malam sudah nggak dapat makan, ya, jadi dia cari pada siang-siang hari. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasannya. Nah, apabila pengamatan itu sudah dilakukan, nah kita juga perlu mendapat informasi dari pihak-pihak yang ada di ruangan itu, yang beraktivitas di ruangan itu. Bisa saja ada dari pihak-pihak itu yang menemukan bekas gigitan, kan seperti itu.
atau dari pihak-pihak itu menemukan adanya bekas kotoran, nah kita perlu, jangan kita cari sendiri, kita perlu juga mendapatkan informasi atau bahkan melihat langsung pihak-pihak tersebut. Itu yang di core ya. Kemudian yang di inner. Kalau yang di inner ya sama pada prinsipnya. Sebelum kita letakkan ya kita lakukan pemeriksaan secara visual. Ya. Secara visual kita lihat. Nah, karena dia di luar, ya, tikus ini merupakan hewan yang membuat sarangnya di bawah permukaan tanah. Jadi di bawah tanah. Nah, dia buat sarang dengan menggali lubang di bawah tanah. Jadi kita lihat tuh ada nggak lubang-lubang yang untuk dijadikan jalan masuknya ke sarang tikus. Bukan lubang galian ya. Lubang galian ini lubang yang dijadikan jalan masuknya untuk ke sarang tikus. Atau ditemukan bangkai tikus misalnya. Di luar ditemukan bangkai tikus. Kenapa bangkai tikus ini menjadi indikator? Karena kalau ditemukan satu tikus ya mati ataupun hidup, artinya di tempat itu ada tikus-tikus lainnya. Tikus ini merupakan hewan koloni, jadi dia nggak suka sendirian, dia nggak suka itu yang menyendiri, ya nggak suka. Dia hewannya berkelompok. Ya, jadi kalau ada tikus satu tikus temukan, artinya ada tikus-tikus lainnya pasti. Oke. Setelah kita amatin, kita yakin di tempat itu ada tanda-tanda ditinggalkan, ataupun kita mendapatkan informasi dan atau melihat langsung ada tikus di tempat itu, maka letakkanlah perangkap tersebut. Meletakkannya itu kita sore hari. Terus besok paginya kita periksa. Misalnya kita meletakkan jam 3 sore. Kita mulai meletakkan jam 3 sore, ya, persiapan dan segala macam. Nah, besok paginya misalnya jam 7 kita amatin, kita periksa, kalau ada tikusnya kita ambil. Begitu seterusnya. Banyaknya perangkap yang kita letakkan itu tergantung dari besar kecilnya ruangan atau luas ruangan itu menentukan banyak sedikitnya perangkap. Jadi dengan perhitungan untuk 10 meter persegi itu dibutuhkan satu perangkap. Berlaku kelipatan, misalnya kalau 10 meter persegi 1, 20 meter persegi 2, 30 meter persegi 3. Pak, misalnya ada yang nanya nih, gimana kalau dia 14 meter persegi? Misalnya seperti itu. Ya, karena kan ukuran itu nggak bisa pas. Misalnya ukuran bangunan 3 kali 3 berarti 9 meter persegi. Berarti kan cuma butuh satu perangkap. Kalau lebih bagaimana Pak? Nah, karena dia kelipatannya 10, 20. Nah, seperti hitungan matematika. Kalau dia 2,5, nah, itu masuk ke 2 atau masuk ke 3. Nah, gitu. 2,3 masuk ke 2 atau masuk ke 3. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau 10, misalnya dia 15 meter persegi. Nah, 15 meter persegi berarti bisa masuk ke 10 atau masuk ke 20. Kalau dianya 12 meter persegi, artinya belum sampai 15, berarti bisa masuk ke 10. Kalau dia 17 meter persegi, berarti udah melampaui 15 ya, karena itu antara. Jadi dia masuk ke 20. Jadi kalau udah 17 ya berarti 2 perangkap. Jadi itu hitungan berapa banyak perangkap yang digunakan. Kalau untuk di inner, di luar, karena dia hitungan luasnya susah ngukurnya, biasanya dia hitungan itu jarak. Untuk sekian meter satu perangkap, untuk sekian meter itu satu perangkap. Nah, di mana itu diletakkan? Ya, itu tadi berdasarkan hasil survei kita lihat di awal, tanda-tanda keberadaan. Ya, kalau kita lihatnya di sekitar TPS, ya berarti letakkanlah di sekitar TPS. Kalau kita lihatnya di pinggir selokan, berarti kita taruh di pinggir selokan. Gitu. Berapa lama? Nah, ini harus pasti nih, jangan sampai berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, ya kan? Bisa bayar kontrakan di tikusnya. Lama peletakan perangkap itu minimal 3 hari. Jadi kalau boleh 3 hari ngapain lama-lama gitu ya. Jadi 3 hari itu sudah cukup.
mewakili. Jadi caranya hari pertama kita taruh sore, besok paginya kita lihat. Kalau besok paginya masih kosong, nggak ada, ya biarin. Kosong lagi Pak, ya biarin lagi. Kosong lagi Pak, ya biarin lagi sampai 3 hari berturut-turut. Tapi kalau dia besoknya ditemukan tikus dalam perangkap, kita ambil, ya kan? Nah, tikusnya kita masukkan ke dalam kantong, ya, kantong kain, atau biasanya tuh apa namanya itu yang bekas dari gandum atau apa ya, pokoknya yang dari kain lah, karung dari kain, jangan yang dari plastik, takutnya bisa dirobek atau dirusak oleh tikus. Jadi sudah dimasukkan kain ya diberi label sesuai dengan kebutuhan. Biasanya tuh label yang ditaruh di kantong kain itu sama dengan label yang kita kasih di perangkap. Perangkap juga dikasih label, di mana ngambilnya, lokasinya di mana, itu habitatnya di mana, terus siapa yang ngambil. Langsung kita setelah itu baru dikirim ke laboratorium. Nah, kalaulah itu diambil perangkapnya tadi, kalau itu ada tikus, ya tikusnya diambil masuk ke kantong kain. Nah, perangkapnya jangan langsung diletakkan di situ, dicuci dulu. Jadi cuci, hilangkan lemaknya dengan deterjen, terus rendam air panas, sudah kering. Kalau kita ngambilnya sore tuh sudah dibersihkan, kita ngambilnya pagi, sudah dibersihkan, sorenya kita letakkan lagi setelah dicuci. Jadi kalau alat perangkapnya banyak, ya silakan ganti-ganti yang baru terus. Ya kan? Nah, jadi setelah 3 hari, jadi setelah diletakkan di situ diganti, besok diamati lagi selama 3 hari berturut-turut. Ya, jadi kalau sudah selama 3 hari berturut-turut selesai, semua dibawa ke labor, ya sudah selesailah kegiatan pengambilan sampel kita. Pengambilan sampel udah sampai 3 hari aja kita ngambil sampel tikus, selesai. Nah, cuman kan seperti sampel tikus, sampel nyamuk, sampel larva, itu kan nggak hanya sekedar ngambil sampelnya doang, ya. Jadi kita juga akan melakukan kegiatan, ya, karena pengambilan sampel itu mempunyai tujuan. Untuk tikus, tujuannya itu ya selain mengidentifikasi tikusnya, juga akan menganalisa adanya ektoparasit pada tikus. Nah, biasanya ektoparasit pada tikus itu adalah ginjal sebagai vektor penyakit pes. Jadi kalau sudah itu sebagai tambahan mau kita lakukan, ya oke, silakan. Cuman sudah pasti persiapkan peralatannya, ya. Ada sarung tangan karena kita akan megang tikus nantinya nih. Kan mau mengidentifikasi, mau menganalisa ektoparasit, kita akan bersentuhan dengan tikus. Sedangkan tikus mati aja yang takut sama tikus megangnya gemeteran, apalagi tikusnya bisa ngeloncat, nah kan repot tuh. Ya kan? Kita pakai sarung tangan, ya kan? Karena kita pasti akan memegang dan membuat tikus itu tak berdaya nantinya, karena supaya bisa dianalisa. Pakai masker juga, ya kan, untuk keamanan kita, ada penggaris untuk mengukur. Nah, untuk ada kain putih ini tujuannya nanti ini tadi, kita akan menyisir ektoparasit, karena ektoparasit itu melekat di kulit, di rambut tikus. Nah, makanya kita sisir supaya dia jatuh pada kain yang warna putih supaya lebih jelas, ya. Nah, itu tujuan untuk kainnya, ya sedikit kurang kerjaan lah nyisir tikus. Oke. Selanjutnya kegiatannya, karena kita akan mengamati, mengidentifikasi dan mengamati ektoparasit, sudah pasti kita harus melumpuhkan tikus. Ya, tadi saya bilang sempat tikus yang loncat kan susah, apalagi sampai lepas kan susah nangkapnya, nguber-ngubernya kan repot. Jadi harus kita lumpuhkan tikusnya ini. Kita nonaktifkan dia supaya jangan bergerak. Jadi caranya dengan anestesi, ya kan? Tanggung Pak, anestesi, bunuh aja boleh, ya kan? Kalau yang mau melakukan pembunuhan boleh, cuma jangan sampai nanti dituntut oleh pengadilan HAM tikus, gitu, karena kita dianggap tidak
berperi kebinatangan. Jadi melakukan pembunuhannya dengan cara yang layak, dengan cara yang benar. Biasanya kalau untuk kegiatan hewan percobaan di laboratorium itu dikenal dengan eutanasia. Eutanasia itu suatu cara untuk melenyapkan atau membunuh hewan percobaan dengan memperhatikan, ada kewajiban gitu, dengan memperhatikan hewan yang mau kita matikan tuh dengan cara yang tidak membuat hewan itu sakit, ya. Jangan sampai teramat sakit atau dia menjadi panik. Ya. Jadi contoh gini, sebelum kita kan kalau umat muslim, jangan umat muslim lah, kita motong ayam lah misalnya. Nah, motong ayam supaya dia jangan sakit, ya, menggunakan pisau yang sangat tajam. Salah satunya itu. Jangan dia buat panik ya, itu jangan buat panik, jangan pula ngasau pisaunya di sebelah ayamnya, stres nanti ayam. Jadi untuk sama halnya dengan tikus, dengan cara pilihannya nanti ada. Kemudian cara yang kita pilih itu caranya singkat, jadi waktu matinya itu sangat cepat, jangan nggak usah lama-lama, nggak boleh. Itu salah satu yang harus diperhatikan. Yang sudah pasti aman, ya, yang sudah pasti aman. Jangan sampai tujuannya mau membunuh tikus, malah yang membunuhnya yang kena racunnya atau yang kena bahan kimianya, malah dia pula yang berbahaya jadinya. Itu yang nggak boleh. Nah, bagaimana caranya? Yang dipilih itu banyak, terserah suka-suka mau pilih yang mana. Ada yang secara fisik, cara membunuhnya dengan memisahkan atau dislokasi namanya, ya, atau menggunakan zat. Nah, ini yang tadi menggunakan zatnya harus aman, hati-hati, jangan pula salah. Atau dengan pemberian zat tertentu yang sifatnya anestetik secara inhalasi, secara pernapasan. Yang biasa digunakan ya secara fisik, yang kita gunakan ya secara fisik, atau pemberian zat anestesi secara inhalasi. Eter, kloroform, itu zat-zat yang digunakan. Ya, silakan nanti pilih mau yang pakai anestesi gunakan kloroform atau yang secara fisik. Nah, kalau saya akan menjelaskan yang secara fisik ya, akan saya jelaskan bagaimana sih secara fisik. Nah, dislokasi cervical itu, ya, itu adalah tikus tersebut dipisahkan tulang tengkorak otaknya dari sumsum tulang belakang. Jadi caranya dengan memberikan tekanan ya, di bagian posterior atau bagian belakang dasar tulang tengkorak dan sumsum tulang belakang, sehingga sumsum itu akan terpisah. Jadi tulang sumsum itu akan terpisah dari jaringan otaknya. Otomatis kalau terpisah, maka rangsangan terhadap rasa sakit pada tikus itu tidak peka lagi. Jadi sudah tidak merasa rasa sakit lagi. Itu yang dislokasi pertama. Atau dislokasi dua dengan dislokasi leher. Ya. Nah, ini cara ini dengan memegang ya ekor. Jadi kita pegang ekor tikus, kemudian ditempatkan pada bidang datar, jangan jauh dari permukaan tubuh kita, yang sudah dijangkau. Kita tekan pada bagian tengkuknya. Jadi kita pegang ekornya, tengkuknya kita pegang, ya, kita taruh bagian datar. Nah, hanya saja pada bagian tengkuk itu diberi penahan suatu benda. Biasa kita gunakan pensil misalnya. Jadi tengkuk kita benda dengan pensil untuk ditekankan ke sana. Kemudian tangan yang satunya itu menarik bagian ekor secara keras, sehingga terpisahlah, terdislokasilah lehernya, dan tikus
akan mati. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah cepat langsung mati. Memang itu tekniknya tidak gampang, memang harus dipelajari. Nah, jika sudah mati, langsung segera tikus tadi diletakkan di atas kain putih yang sudah kita siapkan. Kemudian kita sisir dengan sisir khusus, ya, bulu-bulunya kita sisir sehingga pinjal yang melekat di tubuhnya akan jatuh ke kain tersebut. Ya, sudah jatuh ya tinggal kita ambil, ya, pakai pinset. Oh iya, tadi belum lupa saya alatnya, pinset. Ya, kita ambil dengan pinset, ya, masukkan ke dalam tabung yang di dalamnya terdapat berisi alkohol 70%. Tabungnya kita beri label, ya, sesuai dengan label tikus pada kantong karung tadi, ya. Kalau pada karung tadi labelnya apa, sesuaikan sama isi labelnya pada tabung. Nah, selesai sampai sana. Tinggal kita mengidentifikasi tikusnya. Jadi sudah dapat pinjalnya, identifikasi tikusnya, ukur tikusnya, panjang ekornya berapa, panjang kakinya berapa, panjang telinganya berapa. Nah, secara detail nanti akan dipelajari di mata kuliah entomologi dan pengendalian vektor. Begitu juga dengan pinjal, ya. Pinjalnya nanti kita identifikasi, tapi sebelum diidentifikasi akan melakukan proses-proses tertentu sehingga pinjal itu siap untuk diidentifikasi. Demikian untuk materi teknik pengambilan sampel, ya, pada kesempatan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menampilkan video tentang perangkap tikus. Jadi perangkap tikus itu tidak hanya yang dijual pasaran, yang dari kawan, ada juga hasil-hasil inovasi. Jadi Ananda mahasiswa boleh berkreasi dengan hasil inovasinya sendiri. Ini hanya contoh, hanya kutipan, ya, dari YouTube, ya. Linknya saya sertakan di sana, secara lengkap bisa Ananda saksikan. Nah, ini hanya kutipan singkatnya saja. Silakan menyaksikan, semoga bisa memberikan semangat inovasi pada Ananda mahasiswa semua. Demikian Ananda, dengan berakhirnya video singkat tersebut, berakhir pula pertemuan kita, perjumpaan kita secara online pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi selanjutnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.